Hai guys, selamat datang di channel Indonesia Belajar. Dalam video kali ini, kami akan memberikan panduan untuk melakukan instalasi dan juga ulasan MX Linux 19.4 AHS Patito Veio. Yuk, kita mulai sesi instalasi kita. Oke guys, sekadar mengingatkan bagi kalian yang belum subscribe di channel Indonesia Belajar ini, pastikan kalian untuk subscribe dan aktifkan juga tombol loncengnya. Karena di tiap minggunya kami selalu mengupload video-video tutorial terbaru terkait dunia IT. Jadi pastikan kalian untuk stay tune terus di channel Indonesia Belajar ini. Oke guys, yuk kita mulai sesi instalasi MX Linux 19.4 AHS Patito Veio. Nah, untuk demo sesi instalasi kita kali ini, kami akan menggunakan suatu virtual machine. Dan kali ini kita akan gunakan Virt Manager. Nah, di sini karena kami menggunakan OpenSUSE, maka sewaktu pertama kali kita memanggil Virt Manager akan dimintai password root. Nah, di sini kami akan masukkan password root kami. Nah, ini dia. Ya, ini adalah Virt Manager yang kami miliki. Dan Virt Manager ini running di atas OpenSUSE Tumbleweed. Nah, selanjutnya kita akan buat dulu virtual machine-nya. Caranya cukup mudah, di sini kita tinggal panggil saja file, lalu new virtual machine. Oh ya guys, bagi kalian yang masih awam dengan Virt Manager, kami juga pernah membuatkan satu panduan yang khusus membahas seputar Virt Manager ini. Nanti link untuk menuju panduan tersebut akan kami sertakan pada deskripsi video. Nah, di sini kita akan coba lanjut ya untuk membuat virtual machine-nya. Di sini pertama-tama kita akan pilih saja yang local install, lalu kita forward. Berikutnya kita akan arahkan ke ISO-nya. Kita pilih saja di browse. Hal berikutnya kami akan arahkan ke direktori ISO kami. Lalu berikutnya kami akan pilih MX Linux 19.4 AHS. Kita pilih, lalu kita pilih choose volume. Nah, di sini bisa kita lihat ya, Virt Manager belum bisa mengenali MX Linux ini. Berarti di sini kita unselect dulu, lalu kita akan ketikkan Linux saja di sini. Kita akan coba scroll down di sini, harusnya ada generic Linux. Oh, kalau tidak kita akan coba ketikkan generic saja ya. Generic. Oke, dan di sini kita bisa pilih generic Linux 2020. Lalu berikutnya kita tinggal tekan saja tombol forward. Nah, selanjutnya terkait alokasi memori dan CPU. Di sini untuk alokasi memorinya kita set saja 4 GB dan alokasi CPU-nya 2 core. Kita lanjut ya dengan menekan tombol forward. Terkait virtual hard drive-nya kita akan set 25 GB. Kita lanjut lagi. Lalu untuk nama dari virtual machine-nya, di sini kita akan beri nama saja MX Linux. Selanjutnya kita bisa pilih finish. Berikutnya kita dihadapkan pada notifikasi terkait Virtual Network Activation. Di sini kita pilih yes saja. Oke, proses pembuatan virtual machine-nya baru saja selesai dan MX Linux sudah langsung di-booting. Kita akan switching dulu ke full screen mode. Berarti di sini kita akan pilih pilihan untuk melakukan instalasi ya. Kita akan pilih yang paling atas saja. Kita akan booting MX Linux 19.4 AHS. Kita pilih enter. Oh ya guys, sekadar informasi, MX Linux yang kita gunakan saat ini merupakan MX Linux 19.4 AHS yang mengusung XFCE sebagai desktop environment-nya. Oke, proses booting baru saja selesai. Kita pilih close di sini. Nah, untuk memulai proses instalasi, kita bisa melakukan klik pada icon installer yang ada di sini. Kita klik saja ya. Berikutnya kita langsung dihadapkan pada menu instalasinya. Pertama-tama di sini kita dihadapkan pada konfigurasi keyboardnya atau keyboard setting. Di sini kita akan pilih yang default saja, yaitu US English Layout. Lalu kita pilih next. Nah, selanjutnya kita dihadapkan pada menu terkait pemilihan partisi hard drive untuk melakukan instalasi.
Karena untuk kasus kita kali ini kita mau menggunakan keseluruhan hard drive untuk diinstal MX Linux, maka kita akan pilih pilihan yang paling atas, Auto Install Using Entire Disk. Artinya kita akan menggunakan keseluruhan hard drive untuk dialokasikan ke MX Linux. Selanjutnya kita pilih Next di sini. Berikutnya kita dihadapkan pada notifikasi lain ya. OK to format and use the entire disk. Dan di sini kita akan jawab dengan yes ya, karena kita memang mau untuk memformat dan menggunakan keseluruhan dari virtual hard drive kita. Kita pilih yes di sini. Dan proses instalasi pun sudah mulai berjalan. Berikutnya kita akan lanjut lagi dengan menekan tombol next. Lalu selanjutnya kita diminta untuk menentukan komputer name dan juga domainnya. Di sini untuk komputer name kita set saja MX Linux ya. Lalu untuk komputer domain kita biarkan saja menggunakan example.dom. Lalu workgroup-nya kita biarkan saja menggunakan workgroup. Kita next. Selanjutnya terkait localization. Untuk localization di sini kita biarkan secara default saja menggunakan US English. Lalu terkait dengan time zone-nya kita akan ubah ya. Kita akan pilih Asia. Lalu kita akan pilih Jakarta. Nah ini dia, Jakarta. Lalu berikutnya kita tinggal next saja. Kita diminta untuk membuat username. Untuk kasus kami kali ini, kami akan gunakan belajar IDN sebagai username. Selanjutnya kita diminta untuk menginputkan default password untuk belajar IDN. Kami akan inputkan password kami. Kita diminta menginput passwordnya 2 kali di sini. Lalu selain menspesifikasikan password untuk user belajar IDN, kita juga diminta untuk menginputkan password untuk user root atau user administrator kita. Di sini kami juga akan inputkan password root-nya. Oke, selanjutnya kita bisa lanjutkan dengan menekan tombol next. Oke, di titik ini proses instalasinya mulai berjalan. Dan sembari menunggu proses instalasi yang sedang berjalan, kami akan berikan beberapa informasi menarik terkait MX Linux. MX Linux 19.4 AHS ini dirilis pada bulan April tahun 2021 dan merupakan update keempat dari major release MX Linux 19 atau juga dikenal dengan nama rilis Patito Veyo. MX Linux adalah distro Linux turunan dari Debian Stable, salah satu distro yang umum digunakan di sisi server. Oleh karenanya, tingkat stabilitas dari MX Linux ini tidak perlu diragukan lagi. Berbeda dengan Debian Linux yang menargetkan pengguna di sisi server, MX Linux menargetkan pengguna personal komputer. Sebagai distro turunan dari Debian, maka MX Linux juga memiliki akses ke repositori software dengan cakupan yang sangat luas. MX Linux ini terbilang cukup unik karena distro yang satu ini cukup ramah bagi pengguna pemula, tetapi juga tetap nyaman untuk digunakan oleh pengguna Linux yang sudah lebih berpengalaman, atau biasa dikenal dengan istilah powered user. Oleh karenanya tidaklah mengherankan bila popularitas MX Linux menempati posisi pertama dalam 3 tahun terakhir menurut distrowatch.com. Bagi teman-teman yang awam dengan DistroWatch ini merupakan website yang menjadi acuan bagi banyak pengguna Linux untuk mempelajari berbagai aspek dari suatu distro Linux. Link untuk menuju DistroWatch juga akan kami sertakan pada deskripsi video. Hal lain yang menjadikan MX Linux begitu atraktif adalah dukungan driver yang sangat luas. MX Linux pun mencantumkan klaim terkait kemampuan distro ini dalam mengenali berbagai perangkat keras pada halaman website mereka. Distro Linux yang satu ini bisa dibilang sangat cocok bagi pengguna yang mendambakan sistem Linux dengan stabilitas setingkat server, tetapi dengan kemudahan setingkat desktop. Proses instalasi software pada MX Linux difasilitasi oleh package installer yang juga akan kami ulas selepas sesi instalasi ini. Bagi pengguna Linux yang senang melakukan kustomisasi, MX Linux juga memfasilitasi kustomisasi dengan menghadirkan MX Tool. Nah, bagi kalian yang tertarik untuk mencoba MX Linux, kami akan menyertakan link untuk menuju official homepage dari MX Linux pada deskripsi video. Kalian dapat mendownload ISO atau installer MX Linux ini melalui halaman homepage tersebut. Nah, di titik ini proses instalasinya baru saja selesai dan sistem siap untuk di-reboot. Di sini kita akan klik finish untuk melakukan rebooting sistem.
Oke, di sini ada peringatan ya. Please remove the disk, close the tray, and press enter to continue. Nah, bagi kalian yang melakukan proses instalasi pada perangkat keras kalian dengan menggunakan USB drive, maka pastikan di titik ini USB drive-nya kalian cabut dulu. Baru selanjutnya kalian bisa melanjutkan ke proses rebooting dengan menekan tombol enter. Di sini kami akan lanjutkan dengan menekan tombol enter. Oke, proses rebooting baru saja berjalan ya. Kami akan switching lagi ke full screen mode. Oke, selepas proses booting, kita langsung dihadapkan pada halaman login screen semacam ini. Di sini kita akan masukkan password kita. Di sini kita dihadapkan pada welcome screen ya. Dan kita tinggal close saja welcome screen-nya. Terdapat updates ya, kita abaikan dulu ya updates-nya. Nah ini dia, ini merupakan tampilan dari MX Linux 19.4 dan MX Linux yang kita gunakan kali ini adalah yang AHS Edition atau Advanced Hardware Support. Pertama-tama di sini kita akan atur dulu ya resolusi monitornya. Kita akan akses Start menu dulu di sini dan kita akan panggil saja Display. Kita pilih Display. Berikutnya kita akan set ya ke resolusi layar monitor kami. Di sini kami menggunakan layar Full HD, berarti resolusinya adalah 1920 x 1080. Kita pilih Apply di sini, lalu kita pilih Close. Nah, sekarang resolusinya sudah sesuai. Dan ini merupakan tampilan dari MX Linux 19.4 Patito Veyo. Nah, salah satu hal yang menurut kami cukup unik dari MX Linux ini adalah posisi dari panelnya. Ya, kalau kita lihat di sini, panelnya berada di sisi sebelah kiri. Tetapi yang unik lagi adalah tombol Start menunya itu berada di pojok kiri bawah. Dan menurut kami ini sedikit tidak lazim bila dibandingkan dengan beberapa distro Linux lainnya yang biasanya menempatkan tombol Start menu ini pada pojok kiri atas ketika menempatkan panelnya di sisi sebelah kiri. Dan menurut kami ini juga bukan hal yang terlalu mengganggu karena kita bisa melakukan kustomisasi terhadap layout dari panel ini. Hanya saja untuk sesi review kita kali ini, kita akan tetap gunakan default panel yang ada. Nah, seperti bisa kalian lihat ya, ini merupakan start menunya, ya tampilannya lebih kurang seperti ini. Kategorinya berada di sisi sebelah kanan, lalu detail aplikasinya berada di sisi sebelah kiri. Sebagai contoh ya, untuk kategori aksesoris ya, ini merupakan software-software yang masuk dalam kategori aksesoris. Lalu untuk kategori development, ini merupakan software-software atau package-package yang masuk dalam kategori development. Lalu ada kategori games, ada kategori graphics, internet, multimedia, dan juga MX Tools. Lalu ada Office juga ya, ada settings, dan ada sistem. Lalu untuk melakukan proses shutdown ya ada dua langkah ya. Langkah yang pertama bisa ngambil dari sini, ya kita klik ini, lalu kita dihadapkan pada shutdown menu. Atau cara yang kedua, kita bisa akses dari start menunya, lalu kita pilih tombol yang ada di sini. Nah, ini juga digunakan untuk mengakses shutdown menu. Kita cancel dulu ya di sini. Oke, berikutnya kita akan review beberapa default application yang diusung oleh MX Linux ini. Untuk web browser yang diusung adalah Firefox. Nah, ini Firefox-nya ya. Kita coba maximize dulu Firefox-nya. Selanjutnya kita akan gunakan Firefox ini untuk mengakses homepage dari MX Linux. Alamatnya ada di mxlinux.org. Kita enter di sini ya. Dan kalian nggak usah khawatir ya, karena link untuk menuju halaman homepage ini juga akan kami sertakan pada deskripsi video. Oke, di sini kita juga akan coba akses ya halaman homepage dari channel YouTube Indonesia Belajar. Halaman homepage-nya ada di youtube.com. /Indonesia Belajar Komputer.
Nah, ini merupakan halaman homepage dari channel YouTube Indonesia Belajar. Di sini kami kembali mengingatkan bagi kalian yang belum subscribe di channel Indonesia Belajar ini, pastikan kalian untuk subscribe dan aktifkan juga tombol loncengnya. Karena di tiap minggunya, kami selalu mengupload video-video tutorial terbaru terkait dunia IT. Jadi, pastikan kalian untuk stay tune terus di channel Indonesia Belajar ini. Oke, kita akan close dulu ya halaman channel Indonesia Belajar ini. Dan kita akan kembali ke halaman homepage dari MX Linux. Nah, ini merupakan halaman homepage dari MX Linux. MX Linux sendiri nanti akan menyediakan 3 flavor dasar, yaitu XFCE, KDE, dan juga Fluxbox. Lalu untuk mendownload ISO installernya, teman-teman bisa memilih bagian download. Nah, berikutnya teman-teman bisa memilih flavor sesuai dengan preferensi teman-teman. Nah, di sini ada 2 versi besar ya, ada MX Linux 19.4 dan ada juga MX Linux 19.4 AHS. Lalu apa nih perbedaannya antara yang AHS dengan yang non-AHS atau yang standar? Nah, perbedaannya adalah untuk MX Linux 19.4 yang tanpa AHS, ini akan menggunakan kernel yang sama dengan kernel Linux yang digunakan oleh Debian Stable. Sedangkan untuk yang AHS atau yang Advanced Hardware Support, ini akan menyertakan kernel Linux yang versinya lebih baru. Dalam hal ini adalah 5.10 LTS. Artinya bagi teman-teman yang menggunakan perangkat hardware yang relatif baru, kami akan lebih menyarankan teman-teman untuk menggunakan yang versi AHS ini. Tetapi bagi teman-teman yang menggunakan perangkat hardware yang tidak terlalu baru atau yang lama, teman-teman bisa menggunakan yang Standard Edition saja. Nah, ini untuk ISO installer versi XFCE atau Fluxbox, dan ini merupakan ISO installer untuk versi yang KDE. Nah, ini terkait sejumlah opsi yang bisa kita pilih sewaktu kita mendownload ISO installer untuk MX Linux. Kita close dulu ya halaman web browsernya. Berikutnya kita akan lanjut untuk mereview file manager. Nah, kita buka dulu ya file managernya. File manager yang diusung oleh MX Linux adalah file manager yang sama yang diusung oleh XFCE, yaitu Tunar. Karena kebetulan desktop environment yang kami gunakan di sini adalah XFCE. Kita coba lihat ya versi Tunarnya. Kita pilih Help, lalu kita pilih About. Nah, ini adalah versi Tunar yang digunakan. Versinya adalah 1.18.14. Kita close dulu ya. Tunar sendiri merupakan file manager yang cukup sederhana dan lightweight, serta mudah untuk digunakan. Semisal saja untuk menuju dokumen, kita tinggal pilih dokumen saja. Untuk menuju directory music, kita tinggal pilih directory music. Untuk menuju ke upper directory, kita tinggal pilih panah atas. Seperti ini. Oke, sangat mudah sekali untuk digunakan dan sangat intuitif. Kita close dulu ya file managernya. Berikutnya kita akan coba buka terminal. Kita akan pilih terminal di sini. Kita akan coba geser ke posisi tengah. Nah, ini merupakan default terminal yang diusung oleh MX Linux. Dan default terminal yang diusung oleh MX Linux adalah XFCE terminal. Lalu versi yang digunakan di sini adalah XFCE terminal versi 0.8.8. Kita close dulu ya. Oke, berikutnya di sini kita akan coba cek versi kernel yang kita gunakan saat ini. Caranya mudah, kita tinggal panggil saja uname -sr. Dan bisa nampak di sini ya, versi kernel yang kita gunakan adalah Linux 5.10. Karena memang ISO installer yang kita gunakan adalah yang AHS atau yang Advanced Hardware Support. Tetapi kalau teman-teman menggunakan yang Standard Edition, maka kernel yang diusung adalah kernel 4.19, yang juga merupakan default kernel dari Debian versi stable saat ini, yaitu Debian Buster. Oke, berikutnya kita akan panggil lsp release-nya, lsp release -e, lalu enter. Bisa nampak di sini ya, distributor ID-nya masih tetap Debian, description-nya juga masih Debian di sini. Versi release-nya adalah versi 10 dan codename-nya adalah Buster. Karena memang MX Linux 19 ini diturunkan dari Debian versi 10 atau Debian Buster. Nah, yang perlu ditekankan di sini adalah Debian-nya menggunakan Debian Stable, tetapi untuk kernel Linux-nya kita menggunakan versi yang lebih baru. Karena kita menggunakan MX Linux yang AHS Edition. Oke, berikutnya kita akan coba melakukan update repository dulu ya. Kita bisa panggil sudo apt update.
Lalu kita akan masukkan password root kita. Proses update repositorinya baru saja selesai. Lalu berikutnya kita akan coba lakukan upgrade. Kita panggil saja sudo apt upgrade. Oke, ternyata terdapat beberapa packages yang memungkinkan untuk di-upgrade. Dan di sini kita akan melakukan upgrade sistemnya dengan menekan tombol Y lalu Enter. Bisa kita lihat di sini ya, proses downloading packages sedang berjalan. Nanti setelah semua packages di-download, akan dilanjutkan dengan proses installing packages-nya. Nah, di sini sekadar info tambahan ya, yang baru saja kami lakukan adalah apt update dan apt upgrade. Apt update itu digunakan untuk mengupdate repositorinya, lalu apt upgrade untuk melakukan proses upgrading sistemnya. Jadi ini merupakan dua proses yang terpisah. Kita bisa melakukan update repository tanpa harus melakukan upgrading system. Tetapi untuk melakukan upgrading system, kita butuh untuk melakukan update repository terlebih dahulu. Nah, bisa kita lihat di sini ya, proses instalasi dari packages yang sudah terdownload tadi mulai berjalan. Kita akan tunggu beberapa saat lagi. Oke, proses upgrading sistemnya baru saja selesai ya. Dan selanjutnya kami juga akan coba demokan bagaimana proses untuk melakukan instalasi salah satu software atau package dengan menggunakan terminal. Nah, untuk melakukan instalasi software, ya semisal saja di sini kami melakukan instalasi software yang namanya adalah EdgeStop. Caranya cukup mudah, kita panggil saja sudo apt lalu diikuti dengan install. Install, lalu diikuti dengan nama software yang mau kita install. Nah, semisal saja kali ini kami mau menginstal sebuah software yang namanya adalah Htop atau EdgeStop. Maka kita tinggal ketikkan saja nama softwarenya. Lalu kita lanjutkan dengan menekan tombol Enter. Oke, ternyata EdgeStop atau Htop ini sudah terinstall pada Emacs Linux. Kita akan coba cari software lain untuk diinstal ya. Semisal saja di sini kita akan coba install software yang namanya adalah Neofim. Kita coba panggil lagi sudo apt install Neofim. Lalu Enter. Berikutnya kita diminta konfirmasi ya, apakah kita mau melanjutkan proses instalasinya. Di sini kita akan jawab dengan Y, lalu Enter. Proses downloading packages juga sudah mulai berjalan, dan setelah selesai, kita akan lanjutkan dengan proses instalasi packages-nya. Oke, proses instalasinya baru saja selesai dan kita akan coba panggil Neofim kita. Cara memanggilnya mudah, kita panggil nvim lalu Enter. Nah, bagi kalian yang belum mengetahui Neofim, Neofim ini merupakan salah satu text editor berbasis terminal yang merupakan hasil fork dari Vim. Ya, Vim juga merupakan salah satu text editor berbasis terminal. Jadi ada Vim, ada Neofim. Oke, di sini kita akan keluar dulu dari Neofimnya. Escape-2Q lalu Enter. Selanjutnya kami juga akan demokan penggunaan Htop ya atau EdgeStop. Htop lalu Enter. Nah, Htop atau EdgeStop ini merupakan sistem monitor yang berbasis terminal. Bisa nampak di sini ya, ini ada 2 CPU core dan bisa nampak juga bagaimana aktivitasnya. Lalu ini merupakan indikator untuk memori. Bisa nampak di sini ya, ukuran memori kita mendekati 4 GB dan yang digunakan saat ini berkisar 580 MB. Oke, kita quit dulu ya dengan menekan tombol Q. Nah, itu tadi terkait proses update repository, proses upgrade system, dan juga proses instalasi dengan menggunakan terminal. Bagaimana guys? Cukup mudah bukan? Nah, tetapi kalian nggak usah khawatir karena proses instalasi pada Emacs Linux juga bisa dilakukan dengan bantuan GUI atau Graphical User Interface.
Jadi bagi kalian yang belum nyaman untuk menggunakan terminal, kalian tidak harus melakukan instalasi dengan menggunakan terminal. Nah, berikut akan kami demokan prosesnya. Kita close dulu ya terminalnya. Untuk melakukan proses instalasi secara graphical, caranya cukup mudah. Kalian panggil saja start menu-nya. Lalu kalian tinggal pilih MX Tool. Pilih MX Tool di sini. Nah, bagi kalian yang sebelumnya menggunakan sistem operasi berbasis Windows, MX Tools ini sebenarnya mirip sekali dengan control panel pada sistem operasi berbasis Windows. Lalu untuk melakukan instalasi, di sini kita bisa memanfaatkan package installer. Caranya mudah ya, kita scroll down dulu, lalu kita cari di bagian software, nanti di sini ada yang namanya package installer. Kita tinggal klik saja package installernya, lalu kita dimintai password root kita. Di sini kami inputkan password root kami. Dan ini merupakan tampilan dari package installer kita. Nah, untuk melakukan proses instalasi software, caranya juga mudah, karena setiap softwarenya sudah dikelompokkan berdasarkan kategori. Semisal saja ya, kalau kita menuju ke bagian development, nah di sini terdapat sejumlah development tools yang bisa kita install. Dan semisal saja di sini kita mau menginstall Git. Caranya cukup mudah, kita tinggal klik saja Git Tools, lalu kita pilih Install. Proses downloading pun mulai terjadi ya, dan akan memakan waktu beberapa saat. Nanti setelah proses downloadingnya selesai, akan dilanjutkan dengan proses instalasi. Ada halaman konfirmasi ya, apakah kita akan melanjutkan proses instalasi, kita akan pilih OK saja di sini. Nah, bisa kalian lihat di sini ya, proses yang sebelumnya kita lakukan di atas terminal, bisa kita lakukan dengan menggunakan package installer ini. Jadi kita tidak perlu lagi untuk melakukan proses instalasi dengan menggunakan terminal. Oke, proses instalasinya baru saja selesai, kita tinggal tekan saja tombol OK. Nah, jadi nggak perlu khawatir ya, bagi kalian yang memang belum terbiasa untuk bekerja di atas terminal, kalian bisa memanfaatkan package installer ini untuk melakukan instalasi berbagai macam software. Dan jumlah softwarenya juga cukup banyak. Semisal saja kita butuh untuk menginstal Zoom ya. Kita tinggal ketikkan saja di sini Zoom. Lalu enter. Nah, ini dia ya, Zoom Teleconference Client. Dan kita bisa menginstal Zoom di atas MX Linux. Caranya mudah ya, kami demokan lagi. Tinggal centang saja di sini. Lalu kita tinggal klik tombol install. Di sini kita dimintai konfirmasi apakah kita akan melanjutkan proses instalasinya, dan kita akan pilih yes atau y. Lalu kita tinggal tekan saja tombol enter di sini. Proses instalasi pun mulai berjalan. Oke, proses instalasi Zoom baru saja selesai. Kita tinggal tekan tombol OK di sini. Lalu berikutnya kita akan coba buka ya Zoom-nya. Kita akses start menunya. Lalu agar lebih cepat kita bisa ketikkan saja Zoom di sini. Nah, ini dia ya, kita tinggal klik saja. Dan voila ya, ini merupakan Zoom. Dan kita baru saja menginstal Zoom di atas MX Linux 19.4. Bagaimana guys? Cukup mudah bukan prosesnya? Kita close dulu ya Zoom-nya. Nah, ini terkait proses instalasi software dengan menggunakan bantuan MX Package Installer. Kita close dulu ya di sini. Lalu kita kembali lagi ke MX Tool, dan seperti kami jelaskan sebelumnya, MX Tools ini mirip sekali dengan control panel pada sistem operasi berbasis Windows. Di sini ada banyak hal yang bisa kita lakukan terkait konfigurasi dari MX Linux kita. Nah, di sini teman-teman feel free ya untuk melakukan eksplorasi secara mandiri. Semisal saja di sini ada bagian maintenance ya, terdapat beberapa hal yang bisa kita lakukan terkait maintenance. Beberapa di antaranya adalah untuk melakukan clean up sistem dan juga untuk melakukan manajemen user. Jadi kalau teman-teman butuh untuk menambahkan user baru pada MX Linux, teman-teman bisa mengakses halaman ini, User Manager. Lalu berikutnya ya, kita scroll down lagi. Kalau teman-teman butuh untuk melakukan pengaturan NVIDIA driver untuk GPU, teman-teman bisa atur dengan memanfaatkan bagian ada di sini.
Lalu kalau teman-teman butuh untuk melakukan pengaturan congki ya, congki itu merupakan status yang ada di sini nih. Ini merupakan congki. Teman-teman bisa atur dari sini. Ya, kita coba ya, kita klik congkinya. Lalu kita pilih OK di sini. Nah, kita coba lakukan beberapa pengaturan ya terhadap congki kita. Kita coba stop dulu ya congkinya. Kalau kita mau memunculkan congki lagi, kita tinggal tekan saja tombol run yang ada di sini. Nah, seperti ini. Dan kalau teman-teman ingin melakukan beberapa pengaturan yang lain, teman-teman juga bisa atur dari halaman ini. Semisal saja, ya di sini menu harinya kan long ya. Kalau kita ubah ke short ya, bisa nampak di sini ya, harinya menjadi lebih pendek ya, menggunakan set. Kalau long kan menjadi Saturday di sini. Nah, seperti ini. Ya, dan beberapa pengaturan lain juga bisa teman-teman handle dengan memanfaatkan halaman MX Congki ini. Kita close dulu ya di sini. Lalu kita yes. Lalu kita pilih OK di sini. Karena kita baru saja melakukan perubahan pada konfigurasi dari congkinya. Nah, ini dia yang namanya MX Tool. Ada banyak hal yang bisa kita lakukan, atau ada banyak konfigurasi yang bisa kita lakukan dengan memanfaatkan MX Tools ini. Dan MX Tools ini merupakan salah satu keunikan dari MX Linux yang tidak dimiliki oleh distro Linux lainnya. Dengan memanfaatkan MX Tool, teman-teman bisa melakukan berbagai konfigurasi tanpa harus menyentuh terminal sama sekali. Kita close dulu ya MX Tools-nya. Dan ini dia guys, ini merupakan MX Linux 19.4 Patito Veio AHS Edition. Di sini kami ingin kembali mengingatkan perbedaan antara yang Standard Edition dengan yang AHS Edition. Yang Standard Edition akan menggunakan Linux kernel yang sama dengan Linux kernel yang digunakan pada Debian Stable. Dan untuk kasus kita di sini, Debian Stable-nya adalah Debian versi 10 atau biasa dikenal sebagai Debian Buster. Sedangkan untuk yang AHS Edition akan menggunakan versi kernel LTS yang lebih baru. Dan dalam kasus kita kali ini, versi kernelnya adalah 5.10 LTS. Nah, karena menggunakan versi kernel yang lebih baru, tentunya dukungan drivernya juga lebih luas. Artinya, bagi kalian yang memiliki hardware yang versinya relatif baru, maka AHS Edition ini bisa jadi pilihan yang lebih tepat bagi kalian. Oh ya guys, ngomong-ngomong, apakah kalian juga pengguna Linux? Kalau iya, distro Linux apa nih yang sedang kalian gunakan saat ini? Bagikan juga pengalaman kalian selama menggunakan Linux pada kolom komentar di bawah ini. Bagi kalian yang belum menggunakan Linux, setelah menonton video panduan instalasi dan ulasan MX Linux ini, apakah kalian mulai tertarik untuk mencoba Linux? Yuk, sampaikan pendapat kalian juga pada kolom komentar di bawah ini. Demikian video panduan instalasi dan ulasan MX Linux 19.4 AHS Patito Veio. Semoga pembahasan dalam video ini dapat membantu kalian yang sedang mempertimbangkan untuk melakukan instalasi MX Linux. Pastikan juga untuk terus mengikuti video-video tutorial lainnya di channel ini. Bila mana ada pertanyaan ataupun masukan terkait materi yang dibahas dalam video ini, kalian juga dapat menyampaikannya melalui kolom komentar di bawah ini. Kami akan selalu berusaha untuk merespon setiap komentar yang kalian sampaikan. Oke guys, semoga video ini bermanfaat bagi kita semua. Jangan lupa untuk komen, like, share, dan subscribe tentunya, karena ini akan menjadi motivasi bagi kami untuk terus menghasilkan video-video tutorial berkualitas lainnya. Salam Indonesia Belajar, banyak belajar biar bisa bantu banyak orang.